Ini adalah kisah yang menyentuh. Ada dua petualang. Tapi mereka dihentikan oleh jurang maut. Tempat ini dulunya punya jembatan kayu, tapi sudah rusak. Kebanyakan orang yang melihatnya akan menyerah. Tapi mereka tidak berencana untuk melakukan itu. Rambut hitam melihat ada burung terbang. Dia sedang memikirkan sesuatu. Berjalan selangkah demi selangkah di bagian jembatan yang tersisa. Papan kayu keras menopang berat pria itu. Ada jalan. Dua orang mengumpulkan bahan di sekitar. Jembatan yang rusak meninggalkan banyak puing. Kumpulkan potongan ini. Kencangkan dengan tali. Bawa berapa batu-batu besar taruh di atas. Sama seperti itu, mereka mulai dari nol. Buat jalan ekstra sekitar 5 meter. Hati-hati menginjaknya, bisa bertahan berat mereka. Walaupun baru sependek itu jalannya. Tapi sudah lebih dekat ke sisi seberangnya. Ini adalah cara yang bodoh dan melelahkan. Tapi ada hasil juga. Mari lakukan bersama. Di desa terdekat ada seorang gadis. Perhatikan apa yang mereka berdua lakukan. Mereka pergi ke hutan setiap hari. Potong pohon untuk mendapatkan kayu, dibawa kembali untuk membangun jembatan. Semakin banyak orang dari desa datang untuk melihatnya. Mereka melihat berdua pria itu bekerja sama untuk membangun jembatan baru. Gunakan tali untuk menarik jembatan. Jembatan menambah 2 meter panjangnya. Mereka menggunakan pohon yang lebih kuat untuk menahan berat punya jembatan. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya mencapai pilar tinggi di tengah jurang. Ada batu besar di atas sana. Gunakan tali di sekelilingnya. Dua orang mendorong batu bersama-sama. Saat batu jatuh, setengah jembatan udah jadi. Sudah selesai. Pria pirang menembakkan peluru sinyal. Ada sebuah cahaya. Semua orang di desa bisa melihatnya. Semuanya bersorak. Selanjutnya adalah bagian jembatan keduanya. Percaya bahwa jika terus seperti ini, mereka akan selesaikan jembatan ini. Beberapa waktu kemudian, musim angin telah tiba. Pria berambut kuning mengikat terpak untuk penahan angin di sepanjang sisi jembatan ini. Tidak tahu itu akan berhasil atau tidak. Mereka melihat awan gelap di kejauhan sana. Hujan angin akan datang. Jika hujan, jembatan akan dihancur oleh angin. Akan hancurkan semua usaha mereka. Jembatan masih agak jauh dari tebing di sisi lain. Pasti tidak bisa melompati. Badai besar datang. Orang-orang mencari tempat berteduh. Gadis itu mengkhawatirkan keselamatan kedua pria itu. Tidak mau masuk ke dalam. Pada saat itu, mereka berdua telah menentukan. Jembatan pasti tidak bisa melewati kesengsaraan ini. Maka mari kita lakukan. Pria berambut pirang memotong tali. Layar yang dibuatin oleh dia. Semua sudah membuka. Membentuk jembatan terpal. Ditiup oleh angin kencang. Tingginya bisa mencapai 10 meter. Mereka memiliki kemampuan untuk melompati. Dua orang dengan ransel berlari secepat mungkin ke tebing seberang. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada momen ini. Kilat pemogokan bawah. Kena jembatan, jembatan terbakar. Tali yang menahan jembatan mulai putus satu persatu. Pohonnya mau tumbang. Gadis melihat itu. Melompat keluar memegang tali. Dia ingin mereka berdua memiliki sedikit lebih banyak waktu. Orang di desa itu mulai perlahan muncul. Memberanikan diri lari keluar untuk membantu. Di bawah kekuatan semua orang, jembatan secara bertahap menjadi stabil. Kedua petualang hampir mencapai garis finish. Pria berambut hitam itu melompat ke tebing sebelah. Pria pirang itu terpeleset dan jatuh. Hampir jatuh ke bawah. Dia memanjat dan ingin memegang tangan temannya. Tetapi gagal. Jembatan mulai jatuh ke bawah. Dia juga sama perlahan jatuh ke bawah. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan kembali. Dan waktunya sudah habis. Hidup dia ditakdirkan untuk berakhir di sini. Pada momen terakhir, pria pirang mulai tenangkan diri. Lepaskan tali. Tarik keluar pistol dari belakang. Tembak satu tembakan ke langit. Lalu ikuti jembatan dan jatuh ke bawah. Dia jatuh ke jurang yang dalam. Di sebelah ini, penduduk desa melihat jembatan sudah hancur. Merasa sangat sedih. Pada saat itu, langit berkobar dengan seberkas cahaya. Beritahu semua orang tentang kemenangan punya petualang. Semua orang sangat senang. Semua mereka berpikir bahwa dua orang berhasil membuat keajaiban. Sama sekali tidak tahu, itu semua hanya niat baik dari orang yang sekarat. Terima kasih atas bantuan semua orang. Jangan putus asa. Lagi pula, seberapa kuatkah manusia?
Tipe kuat pertama. Tidak berhenti di depan semua kesulitan. Tipe kuat kedua. Ketika manusia gagal, sedih dan putus asa, tidak berhenti berjalan. Dan tipe kekuatan ketiga punya manusia adalah hadiah. Meski mengorbankan dirinya sendiri, tapi dia memberikan semangat punya dia. Mulai sejak itu, setiap langkah dia akan beredar dalam ingatan banyak orang. Selama berabad-abad, selamanya tidak pernah berhenti.